Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di minggu pertama bulan Februari tahun 2026. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 2 Februari 2026, di mana pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Warna liturgi pada hari ini adalah putih, dan kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10. Bacaan kedua diambil dari surat kepada jemaat di Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 18. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 2 ayat 32, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025, hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, dan hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemudian bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang."
Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40 selalu muncul setiap tanggal 2 Februari, termasuk dengan struktur bacaannya. Dan hanya ada pada Injil Lukas, di mana menceritakan tentang Simeon yang digerakkan dan diinspirasi oleh Roh Kudus mencoba mengidentifikasi Yesus Kristus yang dibawa oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf kepadanya. Apa reaksi Simeon ketika melihat Yesus Kristus? Sebagaimana kita baca dalam Injil Lukas 2 ayat 27 sampai dengan 32. Simeon memuji Allah Bapa karena matanya telah melihat keselamatan Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 30. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus tidak hanya bagi orang Israel, tetapi juga bagi segala bangsa. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 31 sampai dengan 32. Bunda Maria serta Santo Yusuf terheran-heran melihat kejadian tersebut seperti reaksi orang yang berhadapan dengan kehadiran kuasa ilahi. Kita bisa berdasarkan pada Injil Lukas 1 ayat 21 sampai dengan 22, ayat 63, dan pada Injil Lukas 2 ayat 18. Simeon lalu memberkati mereka seperti berkat yang diberikan Imam Eli kepada orang tua Samuel. Kita bisa baca dalam kitab pertama Samuel 2 ayat 20. Kata-kata berkat yang diberikan Simeon pada Injil Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35 mengandung nubuat bahwa akan ada penerimaan sebagai Mesias pada sebagian orang Yahudi, tetapi juga penolakan terhadap Yesus Kristus di antara orang Israel. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 34. Dan mengandung nubuat bahwa Bunda Maria akan menderita karena melihat Yesus Kristus disangkal, dilawan, ditolak, dan akhirnya dibunuh. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 35. Nubuat ini mungkin pula terkait dengan jawaban Yesus Kristus kepada Bunda Maria dalam Injil Lukas 2 ayat 49 dan Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Sebagaimana nubuat Simeon, kita pun masing-masing diciptakan Allah Tritunggal Maha Kudus tidak tanpa tujuan. Dengan banyak cara maka Allah Tritunggal Maha Kudus membimbing kita untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kita diajak selalu untuk menyesuaikan diri dengan rencana Allah Tritunggal Maha Kudus
dalam menciptakan kita. Bunda Maria serta Santo Yusuf telah menjadi teladan bagi para orang tua agar menyerahkan anak-anaknya pada penyelenggaraan Allah Tritunggal Maha Kudus, karena Dia sudah punya maksud sendiri untuk setiap orang. Tinggal maukah kita dibimbing oleh Allah Tritunggal Maha Kudus? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, selamat memulai minggu baru di dalam bulan yang baru pula. Semoga Tuhan memberkati kita di awal minggu ini, di sepanjang hari ini. Selamat pagi dan shalom.